Marsha, kamu tuh anak kemarin sore ya, tapi kamu udah berani nantangin saya. Bahkan kamu berani tuh pengancam membongkar rahasia saya ke anak-anak saya sendiri. Padahal sekarang saya udah bantu kamu supaya kamu gak mendekam di penjara. Dan kamu lihat sekarang, apa yang kamu dapat Marsha? Hah? Kamu gak berhasil kan dapat uang 200 juta yang kamu curi itu? Dan kamu juga gak berhasil membuat Aurel itu resign dari Sententia Cafe. Bahkan sekarang, saya akan pastikan Aurel sama Dikta, mereka akan jadian. Dan saya juga pastikan, kamu setiap hari akan melihat kebahagiaan Aurel dan Dikta di Sententia Cafe sampai kamu menangis setiap hari. Kenapa semua nyalain aku seolah mereka gak punya masalah sendiri? Mas Kenzo sama Mbak Aurel pasti masih mikirin masalah mereka. Tapi aku juga bingung harus bantu apa. Main at-least-an yuk. Lagi viral tahu di sosmed kata teman-teman saya di kafe. Ayo, aku tahu Komod. Ayo kita main Kak. Boleh. Tapi siapa yang mulai duluan? Hah? Boleh? Saya dulu. At least saya kalau lagi ada masalah itu cerita, bukan cuma diem-diem aja ngambek gak jelas dan bikin moodnya jadi sedih. Stuck. At least kalau saya dinasihatin orang, saya nggak keras kepala dan ngebantah mulu. Cetak. At least kalau aku suka sama orang, aku gak berantem mulu. Cetak. At least kalau berantem saya nggak pernah mulai duluan. Stuck. At least kalau saya kesel, saya diem. Saya nggak bawa dan nggak ngomel-ngomel mulu. Cetak. At least saya nggak suka maksa-maksa. Stuck. At least saya orangnya nggak perlu dipaksa. Saya nurut aja kok dibawa kemana-mana. Cetak. At least saya bukan kerjaannya ngajakin orang dadakan, terus kalau mereka nolak bilangnya nggak terima penolakan. Stuck. Ya, at least saya. Loh, Kok Kak Kenzo sama Mutiara kayak saling ngerosting sih? Aku benar-benar gak bisa tidur nyenyak kalau misalkan tahu Marsha masih bebas. Apalagi si Siti, kan saya udah bilang jangan gangguin saya mau tidur. Siti! Kak Sandra, ini aku Kayla. Kenapa, Kay? Kak Sandra punya nggak uang 200 atau 300 juta? Buat apa lagi? Buat Ivan? Oh my God, Kay. Aku minta sama kamu untuk bikin Ivan bucin ke kamu. Kenapa sekarang malah sebaliknya sih, Kay? This is not what I asked for you, Kay. Dan kenapa sih kamu tuh harus selalu terus-terusan bantuin Ivan? Kamu sadar gak sih, Ivan itu gayanya elit tapi ekonominya sulit. So just let him be, udahlah. Gak usah dibantuin lagi. Biarin aja dia balik lagi ke gaya hidupnya yang dulu. Udah judul lagi. Tapi Kak, kalau misalnya aku nggak bantuin Ivan, terus aku biarin dia ngutang gitu nggak dibayar, nanti yang kena imbasnya juga Vanilla Studio, Kak. Kan 90% aset studio itu punya aku. Udah kamu bilang sama dia untuk stop judul pakai aset-aset kamu. Gampang kan?
Lagian ya, kayak aku udah bener-bener ngantuk banget. Coba deh kamu urusin sendiri urusan Ivan. Karena aku udah pusing banget kayak. Dan kamu bilang sama Ivan, kalau misalkan dia emang gak berguna, at least dia gak usah nyusahin orang lain. Dan Ivan ini makin lama, aku lihat makin gak tau diri. Aku gak suka sama Ivan sekarang. Aku heran sama kamu, kenapa sih kamu bucin banget sama cowok kayak Ivan? Udah, get out of my room. I need some rest. I need sleep. Kenapa berita pinjolnya serem-serem gini? Ivan. Kamu gak apa-apa, Van? Saldo tabungan aku tinggal 20 juta. Kalau aku kasih ke Ivan semuanya, uangnya malah habis dan aku jadi gak punya pegangan sama sekali. Aku harus minta tolong sama siapa lagi? Aku gak mungkin pinjam ke Om Aditya. Om Aditya gak mungkin izinin aku pinjam uang 200 juta. Apalagi kemarin dia baru aja kehilangan uang itu gara-gara aku curi. At least saya kalau bawel ada berhenti yang terus-terusan cetak. At least kalau emang saya bawel, bukan tukang ngeledekin, cetak. At least saya kalau ngeliatin orang juga bikin orang itu terhibur. Cetak. At least saya bukan tukang ngomel, cetak. At least saya nggak ngatain orang ngomel, padahal sini juga ngomel. Cetak. At least saya peka dan tahu kapan untuk nembak orang, apalagi sama-sama suka. Ya ampun, aku keceplosan. Oh, makasih udah nganterin saya. Ini sih. Kode tuh, Kak. Biasanya kalau keceplosan itu berarti omongannya dari hati. At least kalau saya suka, saya nembak duluan. Cetak. Aduh, Mutiara. Kenapa sih? Pakai keceplosan kayak gitu. Malu-maluin aja deh. Terus nanti juga makin kegeeran karena dia mikir aku ngasih dia kode supaya aku mau ditembak sama dia. Allahu Akbar.